Oke, jadi ini ya nak ya penjelasan untuk nomor 1. Silakan kalian bisa mencatat di catatan kalian masing-masing atau di soal kalian masing-masing. Silakan bisa dicantumkan. Nah, untuk penjelasan nomor 1, apakah ada pertanyaan? Tidak? Oke, jelas ya. Kalau jelas, coba kita coba soal nomor 2. Coba soal nomor 2. Oke. Sinkronis. Apa? C. Sinkronis. Oke, sinkronis. Ini C. Ya, tadi semuanya ya, udah paham ya. Oke. Penjelasannya sesuai dengan nomor 1 ya. Ini soalnya sama, soal jawabannya atau optionnya sama, cuman soalnya aja yang beda. Sekarang nomor 3, nak. Coba. B nggak sih, Miss? Apa? B nggak sih? Diakronik. Raffi Ahmad Lutfi, oke. Diakronik. Yang menunjukkan yang menunjukkan diakronik mana, nak? Membandingkan kan, Mas. 65 dan 2020. Oke, pelaksanaan peringatan kemerdekaan Indonesia. Waktunya hanya 1 ya. Sorry, bukan waktunya. Apa namanya? Peristiwanya. Peristiwanya hanya 1. Peristiwa. Iya, peristiwanya hanya 1. Tahunnya 2. 1965 sama 2020. Oke. Bisa dipahami ya berarti ya? Bisa, Miss. Kalau ruang sama waktu coba. Masih ingat nggak kalian? Kalau misal Miss punya soal seperti ini. Manusia purba, manusia purba tinggal di gua-gua dekat dengan sumber mata air untuk mempertahankan hidup. Berarti dia masuknya di ruang apa waktu? Ruang. Ruang. Yang menunjukkan ruang mana? Hidup di gua. Oke, hidup di gua. Oke, siap. Nanti kalau waktu biasanya ada kata masa. Terus kemudian kayak masa Orde Baru, oh berarti dia bisa jadi waktu. Masa, terus kemudian hari, tanggal, bulan, dan lain-lain. Jam bisa jadi juga. Paham ya? Nomor 4 sekarang. Nomor 4. Ingat loh. Nomor 4. Nggak sih, Miss? Ternyata dia masih ingat. Iya, yang menunjukkan mana, nak? Ya itu ya peristiwa demonstrasi 1998 berdampak pada jatuhnya Orde Baru. Apa sih yang membedakan perubahan cepat sama perubahan lambat? Kalau perubahan cepat itu biasanya dipengaruhi oleh apa? Ya, suatu peristiwa. Oke, bisa jadi peristiwa. Siapa lagi? Peristiwa itu. Keadaan. Gitu ya. Iya. Peristiwa, keadaan. Terus kemudian pola pikir juga bisa jadi. Jadi semua yang berkaitan dengan manusia. Dengan kehidupan manusia, sorry. Gitu. Nah, perubahan cepat, kalau misal Miss punya contoh seperti ini. Keputusan pemerintah yang keluar pada
pertengahan Maret membuat para siswa di Indonesia yang pada awalnya melakukan pembelajaran secara langsung, kemudian melakukan pembelajaran secara daring. Masuknya ke cepat apa lambat? Cepat. Oke, AO, Lutfi cepat. Paham ya? Iya. Diva, Raffi Ahmad, Radinka, bisa dipahami nak sampai sini? Armifta, Nadif? Oke. Kalau perubahan lambat biasanya dipengaruhi oleh apa nak? Apa sih yang menyebabkan perubahan lambat? Biasanya yang berkaitan dengan perubahannya bersifat lambat itu apa? Apa? Masih ingat nggak? Teknologi biasanya. Itu biasanya lambat. Jadi kayak dulu dari awalnya pakai kapal untuk mengangkut penumpang antar pulau. Terus sekarang ada pesawat, itu kan lambat. Nah, jadi jarak antara dulu dengan sekarang untuk mengalami perubahan yang sedemikian rupa itu tidak langsung sekilas gitu, tapi dia butuh proses step by step. Nah, karena dia butuh proses step by step itu, prosesnya juga dinilai tidak hanya 1 hari, 2 hari, tapi bertahun-tahun, maka dia disebut dengan perubahan yang lambat. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Miss. Bisa. Nomor 5, hati-hati. Hati-hati nomor 5. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Bingung bandingin, Miss. Kira-kira apa? Raffi Ahmad apa? C. Karena jawabannya panjang. Karena jawabannya panjang. Oke. Enggak sih. Diterima ya, alasannya diterima ya. Jawabannya. Diva, Radinka, Armifta, Nadif, apa nak? Apa, Miss? Nomor 5, kira-kira jawabannya apa? Antara B sama E nggak tahu. Antara B sama E, oke. Aku A, Miss. Lutfi A. AO? D nggak ada yang jawab ya, kasihannya. Aku B. AO B. Lutfi A, AO B. Raffi Ahmad C karena panjang. Nadif sama Diva A atau E. Udah? Nggak ada tambahan lagi yang mau menjawab lain? Nggak ada yang jawab D, Bo. Nggak ada yang jawab D loh, kasihan loh dia. Aku bingung, Miss, antara A sama D, Miss. Oh. Lutfi sebenarnya galau antara A sama D. Oke, kita bahas sekarang. Dari E dulu. Dari E dulu. Ini kira-kira bener rengas dengklok dulu, terus baru pembentukan PKI, Proklamasi Kemerdekaan, bener nggak? PPKI dulu ya, Miss. PPKI dulu. Oke, yang jawab selain E. PPKI dulu, ya. PPK harusnya ini di sini, baru peristiwa rengas dengklok, baru Proklamasi Kemerdekaan. Itu yang benar, urutan yang benar. Ya, untuk yang tadi menjawab mohon maaf ya nak. Terus kemudian D, coba kita cek. Benar susunannya seperti ini? Harusnya ini kalau bisa dibilang salah, yang salahnya di mana? Coba. Meso. Mesonya Meso harusnya dulu.
Nah, meso dulu baru neo. Nah, ingat, neo itu kalau misal kalian susah mengingatnya, new. Berarti dia di akhir. Ya, dia di akhir, new. Kalau di litikum dia sebelum mega. Ya. Oh, berarti Karena A. ini Loh, Zaikum. aku jawab B. Loh. Kenapa reformasi dulu ya? Dibom dulu baru nyerah. Iya, masa? Iya, dibom dulu baru Iya. marah. Ini baru reformasi. Berarti jawabannya A. Ya udah kita Mis. Tapi jawabannya A, Mis. Udah ada yang lain salah. Udah. Ya. Jadi besok kalau kalian bukan berarti jawaban panjang itu pasti benar loh ya. Jawaban panjang. Nyerah dulu. Siapa paling panjang paling bijak nih sebenarnya. Oh. Bang bijak kali ya. Besok berarti yang salah mau tak kasih yang paling panjang ya. Ayo, Bet. Berarti rumus jawaban paling panjang paling benar itu belum tentu. Ini harusnya mana dulu? Kan Nagasaki dulu toh. Nagasaki, Hiroshima. Nyerah. Terus baru Hiroshima, Nagasaki baru nyerah. Ingat ya. Minggu depan itu materi kalian itu. Orde Lama. Ini juga yang salah, yang tadi jawab B siapa? dulu. Aku. AO gimana, AO? Baru sadar kok reformasi dulu baru Orde Baru. Ya. Oh, kita sekarang Orde Baru berarti ya. AO fokus. Kita Orde Baru sekarang. AO fokus ya. AO kenapa ini? Nggak lagi patah hati loh. Oh. Nomor 6. Ya? Ya, nomor 6. Nah. Nomor 6. Yuk, apa ini? Nadif? Nadif? Ini tadi Nadif sudah menjawab juga loh. Ayo Div, dinyalakan nak kameranya. Nah, nggak apa-apa dipakein itu, yang penting dinyalakan kameranya. Oke, nomor 6. Kalau dia bilang, Miss, aku nggak mau nyalain kamera karena aku belum mandi, nggak apa-apa. Miss, lo nggak tanya kalian udah mandi apa belum? Miss, tanyanya jawabannya apa? Ayo. Nomor 6. Ada namanya perjanjian antara orang Quraisy dengan orang Islam. Perjanjiannya yaitu perjanjian Aqabah. Serta bagaimana sih menerapkan perilaku mulia yang mengimani atau yang mengimani usaha perjuangan dakwah. Nomor 6. Ada istilah hijrah. Jadi hijrah itu istilahnya adalah berpindah. Kenapa orang sering itu dia berhijrah? Artinya berpindah dari suatu kebiasaan yang kurang baik untuk menjadi orang yang baik. Makanya disebut hijrah. Terus yang terakhir nanti di akhir pertemuan setelah pengambilan. Ayo nak. Tadi nomor 1 loh, diinget-inget, coba dicek deh catatan yang nomor 1-nya. Ya kronis. Yakin? Oke, siapa tadi yang jawab kronologi? Raffi Ahmad. Oke, Raffi Ahmad, kronologi. Kalau kronologi itu kan rentetan peristiwa, ya kan? Di sini ada note lagi, catatan lagi di soalnya. Nih, di kronologi ada catatan. Ini kan di sini ada kata catatan. Berarti apa? Kalau konsepnya disebut kronologi. Kalau catatannya berarti disebut kronik. Ingat ya. Konsep berpikir dalam sejarah terkait peristiwa yang berurutan itu memang disebut kronologi. Tapi bukti realnya itu disebut dengan kronik. Contoh,
Kalian pernah nyatet diary nggak? Diary, dear diary. Biasanya cewek-cewek ini. Kalian nyatet diary. Diary hari ini kalian bertemu dengan orang yang paling spesial, misalnya dicatat kan, diabadikan gitu. Terus kemudian besoknya lagi aku ketemu lagi, dicatat lagi. Besoknya lagi, itu kan runtut, Mak. Ya kan? Kalian kalau nulis diary mungkin nggak? Kalau nulis diary habis nulis masa TK. Jadi mengingat, oh pada tanggal ini dulu aku bertemu dengan Miss Dwi galak sekali ternyata. Gitu. Terus kemudian kalian loncat lagi nulisnya pas masa SMP, baru kemudian kalian nulis pas masa SD, terus kalian loncat lagi nulisnya pas masa SMA. Nah, selak lali, nah, ya kan? Nggak mungkin nulis diary kayak gitu. Kecuali kalian misal dalam satu catatan, kalian mencatat hari ini, tapi alurnya maju mundur, keinget sesuatu, alurnya maju mundur gitu. Tapi kan kalian tetap aja. Jadi catatan tentang rentetan peristiwa itu disebut dengan kronik. Kalau konsep berpikir dalam sejarah yang terkait dengan kalian mencatat suatu peristiwa secara urut, itu disebut dengan kronologis. Konsepnya kronologis. Bukti realnya, hasilnya itu disebut dengan kronik. Paham ya? Oke. Selanjutnya, nomor 7. Ya, Miss. Periodisasi. Oke. Good. Coba nak, kata yang menunjukkan itu periodisasi, kata kuncinya ada di mana? Pengelompokan. Pengelompokan. Jadi periodisasi itu berasal dari kata periode. Yang artinya babak. Jadi kalau periodisasi disebut dengan atau biasa diartikan juga dengan pembabakan, pengelompokan beberapa waktu ke dalam suatu masa atau ke dalam suatu pengelompokan beberapa waktu menjadi satu berdasarkan ciri dari peristiwa yang terjadi di rentang waktu itu apa. Gitu ya. Kemudian nomor 8. C. Ini soal paling tidak ada jebakan. Jadi ini tergolong dengan sebagai soal yang sangat mudah. Kalau di soal, tapi soal paling buruk ini. Nggak apa-apa. 9. Kita akan masuk bab 2. Jadi ini kita masuk bab 2, mulai dari nomor 9. Waduh. Kelas 10 bab 2. Indonesia masa praksara. Orang yang bodoh ilmu pengetahuan bukan, tapi orang yang bodoh akan keyakinan, akan kepercayaan. Karena mereka itu kan dibuat sendiri ya, dipahat-pahat sendiri, itu ya disimpan sendiri. Jadi mereka tidak bisa berpikir bahwa aku menciptakan berhala, berarti aku menciptakan Tuhan dong. Harusnya mereka berpikir seperti itu. Tapi mereka tidak mau berpikir seperti itu karena menjalankan tradisi atau kebudayaan secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Siapa ini yang menemukan ketidur? Itu juga lebih dikuasai atau lebih dikuat oleh agama Yahudi dan Nasrani. Sehingga untuk Islam masuk ajaran baru, kepercayaan baru itu mendapat banyak penolakan dari orang-orang Quraisy karena dianggap Rasul itu menyalahi nenek mereka. Ya. Raffi Ahmad.
Armista, Eva, Radinka. Akaikum. Ada yang sudah Raffi Ahmad, AO? Bukan, Miss. Raffi Ahmad apa? AO, A. Oke, yang menunjukkan yang menunjukkan jawabannya A. Oh, Ciri dari arkaikum sendiri itu apa sih? Bumi masih seperti bola panas. Oke. Bumi masih seperti bola atau bumi seperti bola panas dengan suhu yang sangat tinggi. Ini ciri dari arkaikum, di mana kita tahu sendiri bahwa Allah itu menciptakan bumi ini nggak mak jegrek langsung ada Miss Dwi di sini, langsung ada kalian, langsung ada kita semua, flora fauna langsung lengkap, tidak. Jadi sudah dijelaskan juga bahwa Allah kan menciptakan bumi ini secara bertahap seperti itu. Nah, kalau arkaikum ini cirinya bumi masih seperti bola panas. Jadi suhu bumi masih tinggi. Kalau kalian IPA nak ya. Nah, kalau bagi yang mau masuk sosum, jadi kalau di geografi itu ada yang namanya teori Big Bang juga. Jadi ada benturan dua, kalau di situ bilangnya material. Jadi kemudian bentuklah alam semesta ini begitu. Jadi pas awalnya bumi itu suhunya tidak senormal sekarang, jadi masih panas. Seperti buktinya apa gitu? Coba deh kita kayak semakin dalam kita gali tanah aja, semakin dalam tanah itu kita gali. Kalau orang gali sumur itu coba tanya, semakin mereka dalam, semakin dalam itu semakin panas apa semakin dingin? Anget, semakin anget. Dan kalau kita belajar di IPA ada kayaknya nak ya, IPA ada kayaknya. Kalau dulu SMP itu tuh bumi kalau dibelah itu dalamnya kan ada kerak bumi. Itu kan posisi paling panas di situ. Nah, pada masa arkaikum itu bumi berbentuk bola panas. Belum ada curah hujan sama sekali. Adanya curah hujan sejak kapan? Sejak masa Paleozoikum. Baru ada yang namanya Nah, pada masa Paleozoikum. Paleozoikum itu curah hujan sudah ada. Itu ciri-cirinya. Ya, curah hujan sudah ada. Curah hujan ada, berarti suhu buminya sudah mulai menurun. Suhu buminya sudah mulai menurun, sudah mulai agak normal. Karena curah hujan ada, terus udaranya juga agak lembab, jadi ada yang muncul di sini hewannya apa namanya? Mikroorganisme. Jadi kalau kalian belajar biologi, kalian bertanya-tanya, sejak kapan sih mikroorganisme itu hidup? Nah, sejak kapan? Kalau di dalam pembelajaran sejarah, itu mikroorganisme sudah ada sejak masa Paleozoikum. Nah, sekarang kalian bertanya-tanya lagi, Miss, aku dulu zaman kecil nonton film, nonton kartun, katanya ada dinosaurus. Kok sekarang nggak ada? Pernah nggak bertanya-tanya kayak gitu? Bertanya-tanya dinosaurus itu kemana sih perginya? Adanya kapan? Beneran ada nggak? Pernah nggak? Ya. Itu kapan sih dinosaurus muncul? Dinosaurus muncul. Mesozoikum. Oke, benar sekali. Pada masa Mesozoikum. Dinosaurus hadir di sini.
Terus kemudian flora fauna juga lengkapnya di sini. Flora dan fauna lengkapnya juga di sini pada masa Mesozoikum. Flora fauna lengkap. Nah, terus dinosaurusnya kok hilang, Miss? Hilangnya kapan? Hilangnya pada masa Neozoikum. Kenapa? Karena pada masa Neozoikum itu terjadi masa glasial dan interglasial. Itu yang membuat beberapa hewan mengalami seleksi alam. Jadi punah dengan sendirinya. Itu pada masa Neozoikum. Dinosaurus punah masa glasial dan interglasial. Coba dilihat dari katanya, glasial dan interglasial. Artinya apa sih, Nak? Yang S yang mana? Glasial. Oke, glasial. Sebagian permukaan bumi itu mengalami pembekuan. Kenapa? Karena suhu bumi saat itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Sehingga sebagian dari permukaan bumi itu mengalami pembekuan, air laut pun volumenya berkurang drastis karena sebagian laut menjadi es juga. Nah, beberapa hewan yang memang dia kuat atau kalau manusia imunnya kuat bisa dibilang seperti itu. Dia melakukan transmigrasi biasanya. Jadi berpindah. Oleh sebab itu kalau kalian bertanya-tanya, Miss, kok hewan yang ada di Indonesia beberapa ada yang mirip sama yang ada di Cina sih, Miss? Nah, mereka dulunya bertransmigrasi juga, Nak. Berpindah gitu. Makanya mereka bisa kesininya kapan? Emang mereka bisa renang, Miss? Kayak contohnya panda aja. Mereka nggak bisa renang, Nak. Tapi pada saat itu kan sebagian permukaan laut menjadi es. Kayak dulu itu jadi pada masa glasial itu benua Pulau Sumatera dengan Jawa itu menjadi satu. Tapi masa interglasial membuat bumi ini menjadi terendam air. Kenapa? Karena jadi masa interglasial itu kebalikannya dari masa glasial. Berarti apa? Kalau di sini sebagian permukaan bumi tertutup es, kalau interglasial berarti apa? Esnya leleh. Esnya leleh. Berarti suhu bumi naik. Es mencair dan membuat permukaan dan menghadirkan kepulauan-kepulauan. Jadi kalau kalian bertanya-tanya, Miss, kita bisa terbentuk menjadi pulau-pulau kecil seperti ini tuh sejak kapan? Nah, diperkirakan kita membentuk pulau-pulau kecil itu pada masa Neozoikum. Meskipun dalam perkembangannya nanti ada beberapa peristiwa yang kemudian memisahkan antara suatu tempat ke tempat yang lain atau bahkan menyatukan. Contoh, kalian tahu Gunung Muria, Nak? Kalian tahu Gunung Muria? Tahu, Miss. Nah, Gunung Muria dengan Pulau Jawa itu dulu juga pernah yang namanya apa? Terpisah, tapi lambat laun kemudian kembali menjadi satu. Tapi dulu mereka sempat terpisah, jadi terpisahkan oleh kayak selat. Jadi kalau kisaran tahun 1000 awal-awal abad ke-11-12 itu mereka masih ada selatnya gitu, meskipun nggak dalam. Oleh sebab itu kemudian mereka bisa menyatu lagi. Gitu. Jadi kalau di petanya dulu mereka sempat terpisah juga. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kalau litikum. Nah, ini kan kalau Paleozoikum itu periodisasi pembentukan bumi.
Periodisasi terbentuknya bumi-bumi dalam artian bumi yang seperti halnya yang kita sekarang. Itu dulu ada prosesnya ternyata. Terus sama makhluk hidup di dalamnya juga. Nah, kapan sih Miss kira-kira manusia purba itu ada? Kalau di masa Zoikum ini, mulai adanya manusia purba kira-kira sejak kapan? Neozoikum. Oke, Neozoikum. Lebih tepatnya setelah terjadinya masa interglasial. Jadi pasca Neozoikum baru manusia purba ada. Nah, ketika manusia purba ada, baru adanya periodisasi kebudayaan. Baru Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, Perundagian. Nah, itu merupakan periodisasi kebudayaan manusia purba. Tuh. Sekarang nomor 10. Nomor 9 bisa dipahami? Bisa, Miss. 10, ya. Sekarang nomor 10. Meso. Ini bukan karena kursornya Mas taruh situ loh ya. Mesozoikum. Oke, Mesozoikum. Ada keterangannya di nomor 9 ya. Nomor 11. Anoa. Yakin? Anoa dari mana? Mana ya? Ya, pokoknya bagian situ. Iya, kedengarannya gitu. Kayaknya itu hewan sana-sana gitu ya. Kedengarannya begitu. Iya, pokoknya gitu. Kayaknya hewan. Di sini ada yang orang Sulawesi nggak? Oh, nggak ada. Oh, bisa habis maklumi berarti. Kalkun semak itu apa? Kalkun. Kalkun di semak. Iya itu. Atau nggak kalkun kelihatan kayak semak. Kalkun semak itu dari Papua. Anoa dari Sulawesi. Oh, Jawabannya mana? Dia dong. Jawabannya apa berarti? Kalkun semak ya. Oke. Kalkun semak. Si kalkun semak nggak pernah denger ya? Oh. Apa itu kalkun? Nggak pernah denger kalkun semak ya, Miss? Nah, kalian kalau misal ada pertanyaan seperti ini, untuk triknya, kira-kira yang itu terdengar asing di kalian tuh yang mana? Yang terdengar asing di mana? Misal Anoa, Miss nggak menyalahkan juga, karena Miss juga yakin kalian juga masih bingung juga Anoa di mana, karena nggak ada yang dari Sulawesi ya. Iya, iya. Anoa dari mana gitu. Kalau buaya kura-kura, Miss yakin kalian tahu. Gajah, Miss yakin kalian tahu. Tapi kalau Anoa kalkun semak itu kayak mana? Tahu kalkun nggak? Tahu. Tahu, Miss. Bentuknya itu hampir mirip kayak gitu. Kayak ayam. Kayak kalkun. Ya, kalkun tuh kayak ayam. Tapi dia spesiesnya burung. Bedanya dengan kalkun biasa apa? Bedanya ini. Miss bukakan di sini ya, biar kalian ada bayangan. Kalkun semak. Beda 15 tahun ya. Tapi tujuan beliau itu sangat mulia. Dalam arti kan menceritakan bahwa kalau setahu Miss dia itu lebih liar apa ya kalau nggak salah tuh. Ini kalkun semak. Ini kalkun semak. Dia lebih mirip ke burung nggak sih nak daripada kalkun biasa? Itu ada yang mirip kalkun. Apa? Yang mana? Kalau kalkun biasa itu tetangga Miss pernah ngimu, itu lebih bentuknya condong ke ayam, tapi gede. Nah, kalau setelah Miss lihat kalkun semak, kayaknya dia lebih mirip ke burung. Ya, iya. Kayak burung onta nggak sih, Miss? Iya, kayak burung onta. Kalkun semak ini konon dia kehidupannya lebih liar daripada kalkun biasa. Gitu. Makanya disebutnya sebagai kalkun semak.
konon katanya, Miss juga belum pernah lihat realnya kalkun semak seperti apa. Kalau di gambar kok miripnya mirip ke itu. Kalau kalkun biasa Miss pernah lihat. Oke. Paham, Nak? Paham, Miss. Ya, nomor 12. Oh iya, kalau di sini ada pertanyaan. Ciri-ciri dari flora dan fauna tipe peralihan itu apa? Jadi gini, bentar. Miss kasihkan ini aja. Peta, garis Wallace dan Weber. Biar nanti kalau misal kalian ada pertanyaannya terkait dengan tempatnya, kalian tidak bingung. Jadi, ini kan garis Wallace, ini garis Weber. Ya. Kelihatan nggak? Oke. Garis Wallace ini memisahkan antara flora dan fauna tipe asiatis sama peralihan. Jadi yang paling sini, paling barat, ini asiatis. Ini peralihan. Kursor Miss nampak ya? Oke. Ini tipe asiatis, ini tipe peralihan. Dan ini tipe australis. Nah, tipe asiatis itu memiliki kemiripan dengan flora dan fauna yang ada di benua Asia. Kalau peralihan itu berupa flora dan fauna ciri khas bangsa Indonesia biasanya. Contoh yang ada di sini apa? Komodo. Komodo itu kan Indonesia banget. Terus kemudian tipe peralihan itu biasanya hewan-hewannya unik-unik memang. Kalau kalian bilang kok aneh ya memang unik-unik gitu. Peralihan tipe australis maksudnya, Miss. Tipe australis memang cenderung flora dan faunanya unik-unik. Contohnya apa? Merak. Merak itu burung, tapi kok bulunya cantik sekali. Gitu. Terus di situ juga ada kayak hewan mirip kanguru, tapi bukan kanguru. Apa ya namanya? Saya lupa juga. Ada hewan mirip kanguru, tapi bukan kanguru. Itu tipe australis. Dia memiliki kemiripan dengan yang ada di benua Australia. Nah, pulaunya sekarang, wilayahnya. Asiatis itu mencakup mana saja? Ini pulau mana? Sumatera. Ini? Jawa. Ini? Kalimantan. Sumatera, Jawa, Kalimantan. Tambah pulau-pulau kecil di sini. Bali, Madura. Kalau ada pertanyaan, Bali masuknya di benua asiatis atau Bali masuknya di flora dan fauna tipe asiatis apa peralihan berarti? Asiatis. Jangan sampai ketukar ya. Bali masuknya asiatis, tapi Nusa Tenggara masuknya di peralihan. Jadi hati-hati garisnya di sini. Bali masuknya di asiatis, Nusa Tenggara masuknya di peralihan. Lombok masuknya mana, Miss? Lombok kan Nusa Tenggara, Nak. Sini. Lombok kan sini. Sini ini Lombok kan di sini. Pas kursor ini. Masuknya berarti di peralihan. Oke. Terus kemudian kalau Miss tanya, Maluku masuknya di mana? Maluku masuknya di Australis. Ini ada satu pulau mencar ke sini sendiri, tapi kan mayoritas dari Maluku masuknya di Australis. Itu ya, bisa dipahami ya? Bisa, Miss. Oke, nanti kalau soalnya bentuknya pulau jangan bingung. Nomor 12 sekarang. Hati-hati di sini, ini soal jebakan sekali. Iya. Tapi kalian fokusnya di sini. Soalnya sangat menjebak. Pada masyarakat paham kuat, konsumen kuning, konsumen tidak memiliki dos. Ini paling masih mengumpul makanan dan pakai
Itu paling kuncinya. Ajaran Islam akhirnya masuk Islam. Salah satunya adalah panglima. Istilahnya kalau sekarang kayak jenderal panglimanya ya. Nah, panglima perang yang hebat pada zaman itu bernama Hamzah. Itu dulu orang Quraisy. Tapi kemudian perlahan sedikit-sedikit akhirnya masuk Islam. Satu yang paling bersyukur adalah beliau kan memiliki paman banyak nih. Amis. Ada Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Karena paling panjang. Sama satu pamannya. Masih berlaku ya. Megantropus Paleojavannicus. Apa, Pak? Amis. Harusnya nggak miss kasih kata kunci ya. Yakin. Yang Google. oh Google toh. Saya tapi sedikit Iya lah. penampilan saya. Oke. Jawabannya panjang. Bukan karena jawabannya panjang. Ya ini berlaku aja. Ya nggak selalu jawaban panjang itu benar. Kadang-kadang konsisten itu membuahkan hasil. Oh, besok kalau nggak tahu jawabannya cek semua, semua. Iya. Pasti ada yang benar, Miss gitu. Yang benar. Oke, jadi jawabannya Megantropus Paleojavannicus. Seperti yang seperti namanya, mega berarti dia gede apa? Dia besar. Dia manusia besar, manusia raksasa. Dan itu merupakan jadi umur antara Megantropus dan Pithecanthropus itu space-nya jauh. Kira-kira tua mana, Nak? Megantropus. Tua Megantropus. Oleh sebab itu, kalau di sini biasanya identiknya, ciri-cirinya juta tahun yang lalu. Kalau Pithecanthropus biasanya 1000 tahun yang lalu. Tapi kadang ada juga ratus tahun yang lalu. Tapi meskipun demikian kan tetap tuaan dia. Iya. Dan perlu kalian ketahui antara Pithecanthropus erectus dan Homo erectus erectus itu sama. Jadi nama lain dari Pithecanthropus erectus itu Homo erectus erectus. Gitu. Nah, ini kalian kan soalnya beda sama kelas sebelah. Jadi mungkin nanti kalian bisa sharing. Karena soalnya beda. Kalau kelas sebelah itu kemarin kayaknya Miss lihat soalnya pakainya Homo floresiensis, seingat Miss loh ya. Kayaknya Homo floresiensis. Nah, ciri dari Homo floresiensis itu sendiri, ini Miss bantu jelasin di sini, itu dia ciri-cirinya memiliki, Miss taruh di sini aja ya. Homo floresiensis. Floresiensis cukup. Nah, kalau di sini kalian amati Homo floresiensis saja, Calicis floresiensis. Ini berdasarkan apa sih penamaannya? Tempat ditemukannya. Oke, tempat ditemukannya. Homo floresiensis. Flores. Ditemukan di Flores. Oke, good. Ditemukan di Flores. Ciri-cirinya volume otak. Wah, mau otak. Volume otak. Kalau kita manusia apa kalau disebutnya sebagai Homo sapiens ya? Ya. Kalau Ya. kita volume otaknya berapa sih? Net. 10 miliar. 200 triliun. Mantap. Berapa volume otaknya? Manusia sempurna. Atau manusia paling sempurna sih. Berapa volume otaknya? Kalau kita. Homo sapiens. Berapa ya? 1350 cm kubik. Kita volume otaknya oke. Rata-rata kita volume otaknya sekitar 1.200 sampai 1.400 cc. Sedangkan kalau Homo floresiensis itu volume otaknya 350 cc. Tinggi badannya itu rata-rata
Kebayang nggak 100 cm itu berapa sih? Pendek. Kelas 4 Ini kayaknya, Miss. tidak sedang body shaming loh ya. Hanya menerangkan cirinya. Maaf ya homofluorescensis. Nah, itu oleh sebab itu homofluorescensis biasa disebut juga sebagai manusia kerdil. Manusia kerdil. Kalau kalian pernah baca, cewek-cewek pernah baca dongeng Cinderella terus ada manusia kerdil, oh beneran ada. Manusia kerdil. Gitu. Kalau Soloensis sama Wajakensis itu apa ya, Miss? Kalau Soloensis sama Wajakensis, dia bentar, Nak. Hidupnya itu hitungannya pasti ribu. 1000 tahun yang lalu atau puluh ribu tahun yang lalu. Pokoknya masih tergolong ribu-ribuan. Terus sama kayak Pithecanthropus erectus ya? 1000 tahun yang lalu juga. Ini ribunya lebih tinggi, Nak. Jadi untuk lebih mudah, ini nggak usah Miss tulis yang ini ya, ratus saja ya, biar kalian yang 100 tahun yang lalu. Kalau ini cenderung ribu. Seumuran Soloensis sama Wajakensis itu. Bedanya dengan Erectus apa ya, Miss? Apa? Bedanya kalau Pithecanthropus erectus itu berjalannya belum terlalu tegak, tapi kalau Soloensis Sudah tegak. Oke. Bisa leg. Nah, biar kalian ada gambaran nih, Nak. Kasih gambar aja. Ini Pithecanthropus. Perhatikan. Kurang lebih seperti ini. Ini Pithecanthropus. Terus kalau Homo Soloensis itu lebih ke seperti manusia. Kan? Wajakensis tidak beda jauh, Nak. Tidak beda jauh. Mereka hampir sama. Kalau Soloensis dengan Wajakensis itu hampir sama ciri-cirinya. Gitu. Bedanya apa, Miss? Apa? Soloensis sama Wajakensis. Iya. Hampir sama kok, Nak. Hampir sama. Cuman ini di tinggi badannya. Yang mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi itu yang Soloensis. Ya, Soloensis. Soloensis lebih tinggi. Solensis lebih tinggi, kalau Wajakensis itu Wajakensis lebih tinggi, Soloensis itu sedang. Maksudnya sekitar gini. Terus kalau enggak, lebih pendek Floresiensis. Jadi kalau mereka itu setinggi-tingginya mereka itu masih yang sampai until 200 cm, 2 meter paling tinggi. Jadi masih normal. 2 meter lebih pun sedikit gitu. Jadi masih normal, sedangkan kalau yang maksimal 180 itu wajar. Mereka hampir mirip. Yang paling beda itu Pithecan, Migrans sama Floresiensis. Ini paling beda. Iya. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Penemu-penemunya nggak keluar tuh, Miss? Penemu di sini. Iya. Enggak, tapi kalau besok enggak, insya Allah. Oke. Untuk penemu-penemu. Aman Jadi berarti. lebih baik. Namanya banyak. Namanya aneh-aneh. Semua. Aku cuma tahu Eugene Du Bois.
Nah, ya betul. Itu yang paling tahu. Mbak Miss mau tanya ya. The Boys. Itu. Jadi kayak ingat loh. Eugene The Boys paling inget ya. Kalau ini siapa? Eugene The Boys menemukan apa? Nak? Coba Miss tanya. Pithecanthropus. Pithecanthropus gak sih, Miss? Pithecanthropus. Ya itu. Ya, karena itu tidak asing. Itu paling gampang dihafal soalnya itu. Iya, Pithecanthropus. Gampang dihafal itu. Sampai kalau tanya kalian belajar sejarah, belajar apa? Pithecanthropus. Yang dihafal soal Pithecanthropus sama Eugene The Boys. Misalnya udah. Oke, nomor 13. Coba ini jawabannya apa? Open North. Siapa iki? Di Tehar. Ini kan WFF Open North. Ini ini kan berarti ada Soloensis. Nah, berarti saya milih D aja, Miss. Milih apa? Prof. Ahmad? Saya milih D. Soloensis. Milih D. Ya, Soloensis. Ya, Saya kan oke. Soloensis jawabannya. Oke. Gak bisa bener loh. Langsung nemu itu loh, Solo. Tehar. Oke, nomor 14. Tidak tahu. Ya, Toce ya. Ada kata kuncinya loh sudah di situ. Mulai dihaluskan itu ya, Miss. Mulai dihaluskan. Itu jawabannya apa? Kayaknya B ya, Miss. B, batu menengah. Kayaknya B, Miss. Kompak dulu. Coba Radinka. Siapa? Sama Diva juga. SB. Jawabannya B. Oke, batu menengah. Kuncinya ada di mana, Nak, zaman batu menengah? Mulai dihaluskan pada satu bagian sisinya, ya. Gitu. Nah, kalau zaman batu tua, ini nama lainnya apa sih? Old Rock. Enggak. Paleolitikum. Tadi siapa tadi jawab? Jawab apa tadi? Itu benar ya, Bet. Itu benar. Paleolitikum, zaman batu tua. Paleo itu Terus tua. benar. Paleo, Pak Leo. Ya, Pak Leo. Pak Leo tua. Zaman batu menengah. Meso. Mas Leo. Mesolitikum. Zaman batu muda. Neo. Neolitikum. Zaman batu besar. Megalitikum. Megalitikum. Oh, elah. Zaman logam. Logam. Ya, logam. Bukan logam litikum, nggak usah maksa deh. Logam litikum. Maksa banget ya. Maksa ya. Masa gitu orang itu? Gitu lah. Ngapain? Jadi pada masa zaman logam itu disebut juga dengan zaman perundagian. Dari kata apa? Dari kata undagi yang artinya terampil. Gitu. Nah, zaman batu tua ini ciri-cirinya apa? Batunya masih batunya tua dalam bentuk gitu. ya, apa adanya ya. Ya. Apa adanya. Dia batunya masih kasar. Jadi misal mau nyangkul nih, mau mencangkul di sawah gitu. Mau mencangkul. Nemunya batunya gitu. Ya udah dicangkul aja pakai batu itu. Iya. Ya. Terus kemudian mau melakukan mau berburu dia. Lempar batu. Lemparin batu. Dia kan belum bisa itu membentuknya gimana kan untuk menjadi mata panah kan. Ya udah batu yang ada dilemparin gitu. Betul.
Gak dibayangin banget Itu ini berumur gimana. berapa lama? Iya itu. Batunya rapat banget tadi. Enggak kena. Lempar lagi. Enggak kena. Nggak selesai. Lempar lagi, balang jumroh lama-lama. Batunya masih kasar. Terus ciri-ciri lain tadi apa? Apa adanya ya, masih kasar apa adanya. Tuh. Zaman batu menengah, ini sudah ada di situ ciri-cirinya. Zaman Ya, batu udah mulai muda. dihaluskan. Nah, zaman batu muda, Mulai memakai alat batu gitu apa? dari awal pakai alat batu, Nak. Bisa pakai alat batu. Tentunya pakai alat yang canggih gitu loh. Iya, mereka sudah mengenal teknik penghalusan batu secara sempurna. Nah, Jadi kalau dari awalnya cuma sisi-sisi tertentu aja yang dihaluskan. Nah, pada masa Neolitikum semua dihaluskan, semua sisi batu dihaluskan. Jadi halusnya sempurna. Sekarang batu bisa dipahami? bisa. Batu besar contohnya apa sih? Bikin tombak. Oh, batunya besar. Ah, benar sih, batunya besar. Terus tombak besar nggak? Ya, Ya kecil. Ya mungkin. Megalitikum. Batunya gede. Apa tadi? Nah. Menhir. Good. Apa lagi? Dolmen. Dolmen. Apa lagi? Sarkofagus. Punden berunda, sarkofagus. Waruga. Oke, good job. Nah, sekarang udah bisa dipahami ya. Sekarang soal selanjutnya nomor 15. Next. Kuncinya ada di daerah Ngandong, berarti dia masuk ke dalam kebudayaan Ngandong. Oh, apa ya itu ya? Batu. Kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan itu ada di mana? Ada di zaman mana? Ada di zaman mana? Kalau ada di mananya jelas di Ngandong sama di Pacitan. Tapi kalau di zaman mana? Mereka berasal dari zaman mana? Kebudayaan Ngandong sama Pacitan. Antara Dari A sama B ya. Antara A sampai E iya, Nak. Besok bisa tambahi deh. Sampai opsinya besok bisa tambahi. Antara A Kalau sama nggak E. A, B, Bagus. kalau nggak B, C, kalau nggak C, D, kalau nggak D, E. Gitu loh. Ayo, pilih. Salah satu hidup itu pilihan. Oh, hidup itu pilihan. Ya. Jadi kita harus memilih. Tapi kita dulu pas mau hidup nggak ditanya Allah mau hidup apa enggak. Yang kedua adalah Islam, itu adalah yang logis, universal. Tua. Ya, aku aja lah. Karena saya muda, saya pilih muda. Oke, karena Raffi. Saya pilih muda. Oke. Oke, Lutfi A. Karena Raffi Ahmad merasa muda, jadi dia memilih muda. Oke. Ternyata yang benar adalah kelompok tua. Mohon maaf, kelompok muda. Ayo. Jawabannya A. Mana kelasnya Sir? Jadi kuncinya ada di daerah. Kuncinya adalah kebudayaan Ngandong. Ini nanti ada yang namanya kebudayaan Pacitan juga. Jadi untuk kebudayaan Ngandong dan Pacitan itu berarti zamannya batunya batu tua. Jadi pas awal-awal. Nomor 16. Ada nih tadi. Megalitikum. Tadi kan udah disebutin. Dolmen. Batu besar ya. Apa? Dolmen. Dolmen. Well, the meaning is dolmen. Meja pesantren.
Meja sesajen. Apa bedanya Meja sama sesajen. menang? What are differences? What's the difference? Differences between dolmen and menhir. Menhir itu buat disembah. Menyembah nenek moyang. Hmm. Dolmen itu naruh saja. Buat naruh sesajen. Oke, sesajennya ditaruh di dolmen, nyembahnya ke menhir. Iya. Oke. Ada yang penasaran, masih penasaran gambarnya? Mau Miss tampilkan atau nanti kalian ambil sendiri aja ya, cari Ya, udah, sendiri ya. Yang Waktunya taknya mepet gimana ya, soalnya. Waktunya mepet. Kalau nekara itu pada masa apa? Perundagian, benar. Perundagian atau zaman logam? Apa? Enggak. Jangan lah. Asal sumet. Nama ya? Raffi Ahmad masuk sosum besok. Ayo. Sini, pindah sosum sini. Jangan, Met. Jangan ikutan, Met. 3 tahun. Selain itu juga ada moko. Nekara moko biasanya buat upacara juga itu. Nekara moko. Nomor 17. Lonjong mungkin, Miss. Nekara. Lonjong mungkin. Nekara. Nekara dong. Kan Ini loh udah Kan udah biasa. udah sudah di atas Iya, ya. Aku lupa, nggak baca. Sorry. Sudah di atas ya. Tolong. Tidak memudahkan membaca. Wah, ini Tripitaka. Oke. Sutasoma. Sutasoma. Ini dulu Miss punya cerita lucu juga loh di ini. Miss dulu pernah ngajarin ini pas itu di sekolahan gurunya ada namanya Pak Winaya. Nah, pas pas tentang Vinaya Pitaka itu kan bacanya Winaya. Dianya wah, kayak Pak Wiyana. Pak lewat pas mlebu kelas, ada yang manggil saya, mana bapaknya galak lagi. Siapa yang manggil saya tadi? Terus diam semua. B. Silakan. Apa? Tapi suara saya masih jelas kan? Nggak tahu deh. Pokoknya ada vinayanya gitu. Karena jawabannya panjang jadi B. Aku Ingat, B. konsistensi membuatkan hasil. Tapi nggak tukar itu juga. Elah. Yang B. B. Yakin? Nggak tahu, Miss. Aku mau D aja, Miss. Lutfi apa Lutfi? Aku D. Lutfi D. Raffi Ahmad apa Raffi Ahmad? Saya B. Jawabannya panjang. B. Aku aja deh. Aku aja, Miss. Aku aja. Lutfi E. Oke. Diva apa Diva? Jawab B. Diva B. Radinka? Salah satu rukun haji yang adalah sa'i dari Safa Marwah. Nggak tahu. Nggak apa-apa, Radinka. Jawab setahu Radinka. Beliau naik ke bukit Safa, kemudian berteriak memanggil Apa ya? Ayo B. Nggak tahu, Miss. Aku tahunya ya. Dipilih. B. Apa Radinka? B. Aja B. Sendirian ya? Elah. Nah, jangan ikut-ikutan. Nanti Raffi nyemplung sumur, kalian juga nyemplung sumur. Oh, untungnya nggak bisa. Yang Armifta, Armifta. Ayo B. Jangan. Suta apa Bidharma ya? Dan ikutan Mehmet itu. Armifta apa, Nak? Aku mau tanya, bedanya A sama E apa, Miss?
Bedanya sama Sama. apa? Sama. Makanya berarti benar nggak jawabannya itu? Hah? Sama. Berarti benar nggak jawabannya itu? Ya bener lagi ya. Biasanya sih bener sih Miss, biasanya. Apa Abhidharma ya? Kemungkinannya agak kecil. Biasanya sih sama sih biasanya. Coba nak, ini yang tidak ada di sini ada. Mohon maaf ya semuanya jawabannya kurang tepat. Salah semua ya. Apa? Salah semua. Di sini semua ada karma nak. Diingat di sini semua ada karma pitaka. Yang tidak ada karma pitaka hanya satu pilihan. C. Ya. C. C. Artinya. Ya, kalau kalian teliti ini langsung ketemu jawabannya. Ya. Apa karma pitaka ya? Nggak ada karma pitaka itu di Tripitaka nggak ada karma pitaka yang menjelaskan tentang karma-karma. Jadi orang kalau seperti ini nanti dapat imbas seperti ini kayak sini itu ada di Winaya Pitaka. Apalagi? Itu Vinaya. Aduh. Iya. Mak kita pengen minum sekali. Ayo kita belajar Dijelaskan. Tripitaka. Masuk agama kuda. Wah, langsung masuk muda nggak? Pusing. Jadi ada di Winaya Pitaka. Jadi yang orang seperti ini nanti akan kena seperti ini, yang seperti apa namanya orang kalau melakukan, misal orang kalau durhaka sama orang tua, anak yang durhaka sama orang tua nanti akan mendapatkan karma yang bagaimana? Jadi batu gitu. Ya, Mau jadi batu. gitu. Jadi Itu ada juga. Gak apa-apa kok nak kalau baca. Itu apa tadi 19 Miss? Miss juga baca. Nah, sekarang nomor 19. Ah. Ini Nama orang ini semua ya? kok kayak gini semua. Ada semua. Ini harusnya tambahin satu lagi, Miss. JP Coen. Siapa? Aduh. Ayo nomor 19. Apa ya? Saya jawab bos. Bos, Raffi Ahmad bos. Oke. Pada saat itu datang AO, Wah, salah. Lutfi, Armifta, Eva, Nadif. itu diminta untuk mencambuk pemuda ini. Tapi Bilal A. karena Bilal B. Siapa yang jawab A tadi? Nadif. Oke, yuk jangan main. Nadif A. Sisanya apa sih? Sisanya A. Oke. Amis A. Lutfi juga jawab A. Oh ya. Leur. Siapa itu, Miss? Van Leur. Kalau kemarin ada yang benar tapi alasannya saya pilih yang namanya paling bagus. Alur. Berarti yang lain nggak bagus gitu ya namanya. Jadi teori teori pendukung bahwa agama Hindu teori yang menyatakan teori Brahmana terkait masuknya Hindu Buddha itu Van Leur. Kalau NJ Krom itu Ksatria. Oke, nomor 20. Ayo, nomor 20 dicermati. Pedagang. Dicermati ya. Pernikahan. Jawabannya apa? Perdagangan. Pernikah. Gimana itu kawin loh? Itu kawin. Bentar, Nak. Lemet. Kan Yang didagang menunjukkan juga ini. itu. Bukan istrinya didagang. Iya, ya. Sering Pernikahan masyarakat ya. setempat. Kalau Islam tuh baru perdagangan ya. Oke, yang menyatakan di sini pernikahan yang mana, Nak? Memperistri masyarakat setempat. Beristri. Oke. Ini ada kata ini ya. Oh ya. Ini. Terus ada kata lagi ini. Kemudian mana sini? Mana? Masyarakat menganut Di bawah ajaran Keyakinan suami. menganut keyakinan suami. Menganut keyakinan suami. Pedagang Hindu. Kalau misal Miss tidak mencantumkan ini, misal Miss buat soalnya misal gini. Para pedagang dari India datang ke Nusantara untuk melakukan perdagangan.
sambil menunggu pergantian angin untuk mereka kembali ke asal, mereka biasanya menetap untuk sementara. Nah, ketika mereka menetap itu, mereka kemudian turut serta menyebarkan kepercayaan mereka, yaitu agama Hindu. Nah, kalau tidak ada mereka beristri masyarakat setempat, berarti mereka melakukan penyebaran agama Hindu melalui perdagangan. Benar. Jadi kalau di sini ada kata memperistri masyarakat setempat dan istrinya menganut keyakinan suami, maka di situ pernikahan. Teliti ya, kalau 2 kalimat di atas tok itu berarti mungkin bisa jadi jawabannya perdagangan, tapi karena ini ada tambahan lagi di bawahnya, jawabannya jadi pernikahan. Beda loh ya. Nomor 21. Apa ini? Wih, keren, D-nya keren banget, D. D keren banget ya. Milihnya yang paling keren. Enggak, bisa aku milihnya D, Miss. Apa? D. Oke, semuanya milih D, kompak. Alhamdulillah. bener kok. Jawabannya D. Bener dong. Iya. Kan bidang sosial di masyarakat. Ini siapa? Bidang sosial masyarakat yang perlu digarisbawahi ya. Iya. Oh, ya. Sosial. Kalau lag lagi. Aduh, lag. WiFi sekolah belum dibayar. ini apa? Agama. Spiritual. Religi atau spiritual? Religius. Religi atau spiritual? Palawa? Pengenalan dari Palawa. Palawa itu apa? Ya pendidikan. Oke, edukasi atau pendidikan. Bisa juga ini kasusastraan, karena Apa berkaitan dengan sastra. Oh iya. Kasusastraan. Huruf Palawa ini nanti dalam perkembangannya dia akan menjadi aksara Jawa kuno dan kemudian berkembang lagi aksara Jawa yang kalian Honocoroko. Ya. Kemudian yang C. Religi lagi. Oke, religi dan adat ya, adat istiadat. Kemudian yang D. Yaitu sosbud. Oh ya, sosbud. Itu kalau E itu paham ya, itu kayak paham gitu. Feodalisme itu ini. Oke, paham. Berarti kaitannya dengan apa? Feodal. Filosofi Feodal apa? Oke, paham filosofi. Berarti itu nanti akan diterapkan di mana? Ideologi. Ideologi diterapkan. Iya. Oke, politik. Politik dan pemerintahan. Itu ya. Paham ya? Paham. Nomor 22. Nanti dilanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Yang panjang nih. A atau E ya? Yang panjang nih. A atau E ya? Rumusnya masih berlaku ya. Kita lihat sampai mana tingkat kebenarannya. Berarti salah lihat. A atau E bisa? Aku bingung ya, bisa A atau E. A. Nah, kayaknya A, Miss. Mode pembaharuan no A no E. Maksudnya? Tidak dua-duanya. C ini itu huruf. D kayaknya, Miss. D kayaknya. Apa Ini Lutfi? D. Mohon Ini D. maaf, Ananda Raffi Ahmad. Bukan jawaban panjang tidak selalu benar. Seperti halnya tidak juga cewek selalu benar. Kayaknya Cewek D, juga kayaknya. pernah. Coba ini. Juga. Mana yang Itu kedua kali panjang, Matt. Masih bisa benar, Matt. Ya, masih bisa. Rumus panjang pasti benar 21 loh ya. Masih kalah loh ya. Oh, nah, udah kelewat waktunya. Ayo kita cepat.
Nomor 23. Mata pencarian masyarakat kerajaan Tarumanegara. Yo, Tarumanegara tuh di mana ya tempatnya ya? Tarumanegara itu Kalau nggak nelayan, perdagangan atau pelayaran, mah aja semua. Tarumanegara wilayahnya banyak mana? Air apa darat? Nggak tahu. darat. Apa namanya? Itu tempat tergantung wilayah kerajaannya. Miss. Berarti apa nih darat? Pertanian. Perdagangan. Ya, itu Perdagangan. Pertanian. Hehe. Perdagangan juga, Miss. Tunda. Kalian ya bisa dilanjutkan, kalian nggak bosan ketemu saya? Lanjut aja, Miss. Nggak, Miss. Asik sih. Oh, Miss, lanjutnya, Miss. Lanjut, asik. Kalau udah kerajaan-kerajaan tuh asik, Miss. Ya. Yang sering nonton Kian Santang no. Aduh, Cirebon. Aduh, sinetron, Miss. Pajajaran. Nggak nonton aku. ganteng-ganteng serigala. Siapa tadi yang jawab? Jawaban sudah ada. B nggak? Pajajaran. 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 Alah. Ada untungnya ya nonton Kian Santang nanti. Nggak mau. Kerajaan Agaris. Kediri. 25. Kediri. Apa ya? Wah, Siapa ya? Sri Kemasmaya. Jayabaya. D, aku D. Kerta saya. Jayabaya. Oh tadi jawab apa? Oke. Jayabaya. Apa? Saya tidak tahu. Aku juga nggak tahu, sama ngasal doang. Tapi kita lihat Candi Hidir memiliki ciri khas sendiri. Candi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nama lainnya Dandang Gendis. Dadang. Sombong dia. Dadang. Dandang Gendis. Dia sombong sekali sehingga ya apa namanya dia pasti itu bisa terkalahkan oleh Ken Arok karena dia sombong. Dan dia kemudian Ken Arok berani, mereka akhirnya saling beradu dan dia kalah dan akhirnya Ken Arok menang. Jadi raja. Dan akhirnya Kediri berada di bawah kekuasaan Singosari. Jadi akhirnya berubah menjadi kerajaan Singosari membawai kerajaan Kediri. Yang dulunya Tumapel itu bawahan dari Kediri. Balik. Nah, dulu Tumapel kan cuman kayak kadipaten biasa, kalau sekarang mungkin wali kota. Kota Madya. Kota Madya. Iya, Kalau sekarang. Nah, kayak gitulah. Apa ini 26? Geologi. 26. Yo. Geologi. Aku belum pernah lihat Candi Untuk Jawa Timur. Jawaban bener ya? ada yang udah pernah lihat candi di Jatim belum? Belum, Miss. Candi apa? Ada yang udah pernah lihat jadi di Jawa Timur? Belum. Nah, Miss akan kasih contoh. Oh, Jawa Timur. Candi apa ya? Candi Singosari. Miss kasih contoh. Candi Indah. Candi Indah. Candi Indah. Goreng loh. Lah yang goreng loh. Candi Indah. Candi Indah, Miss. Habis terus. Candi Indah. Candi Indah itu kayak perumahan deh. Bukan, Candi Miss. Kalau perumahan. Itu Makanya di Candi. Itu masih apa Candi berpilihan Indah? tahun yang lalu itu. Rumah Raffi kayaknya. Iya, Bu. Bukan. Oh, Candi Mau Tikus. siapa? Hah? Candi tikus. Oh, Candi Tikus. Apa kalau misal kalian kurang jelas, Gapura Bajang Ratu aja deh yang jelas biar kalian mudah mengklasifikasikannya. Mengklasifikasikan candi. Gapura Bajang Bajang Ratu. Ratu. Wush. Jawa Timur. Mana tuh? Itu aku nggak Silakan tahu, Miss, dicocokkan ngadep sama- kemana, Miss. Miss, nggak mau Kalau cocokin dia- caranya gimana dari gambar, Miss. iya, Miss. Mana tahu arah utara, barat Miss. itu tuh mana tahu ya, Miss. Iya, Miss, bener tuh kita dari mana? Itu makanya. Kita dari Nah. Serok. Nah, gini. Untuk arahnya, Miss bantu penjelasannya. Jadi kalau arahnya biasanya Candi Jawa Timur itu cenderung menghadap ke Gunung Semeru. Ke Gunung Semeru biasanya. Gunung Semeru atau Gunung Lawu ada. Dan cenderung juga kalau Candi Jawa Timur itu karena dia di timur menghadapnya kemana?
Ke timur. Timur. Jawa Timur. Timur. Ke barat. Logikanya keren. Ya. Nah, sekarang kalian cermati dari sini, ini batunya batu apa? Batu Batu ake. Apain batu ake? Aneh. Batu lihat tahu. Sugih sekali ya kerajaannya. Pakainya batu ake bangun candi. Ada apa nih? Batu apa sih itu? Batu giok. Batu giok. Oh, batu giok mama. Batu merah. Batu giok, batu giok, Batu bata, batu merah. Batu bata itu. Kata Diva batu merah, batu bata ya nak. Batu bata. Batu ginjal. Iya bener, Diva tapi nggak salah warnanya merah. Batu merah. Ginjal merah gitu. Oke. Batu bata. Dah. Nah, sekarang Dia bedanya lah. tambun tuh apa? Tambun itu tuh cempluk, lembung. Kayak saya. Kalau ringkas itu langsing. Ini kita agak body shaming candi sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Biarkan. Apa? Tidak punya Nanti perasaan. Nggak baper. Nggak baper. tadi Punya nggak perasaan. baper. Kalau Roro Jonggrang yang jadi candi, ayo dia punya perasaan. Tidak baper. Kamu nanti dikutuk loh. Ayo. Waduh. Jawabannya. Jawabannya mana? Candi loh. C. Ringkas. Batunya apa? Batunya Bata. Tambun menghadap Andesit. ke timur. Apa tadi loh? Ini loh. Bata. Batu bata. Bata, Miss, Andesit bata. dari mana? Berarti jawabannya apa? C. Pengalaman main game ini. Pengalaman main C. game. Jadi tahu apa Kelamaan ini. main game aja. Memang ini AO dari tadi lo gagal fokus. Astagfirullah. Enggak, Miss, aku main game tahu Miss batunya mana, Miss. Jadi dari teori. Udah 7. Aliran Syiah di Nusantara itu berarti Persia, Miss, Persia Oh, kayaknya. oke, Persia. Good. Syiah Persia. Good. Anggora. Anggora. Nah, Saya kucing kampung diem aja. Jadi kita bahas teori ya, nak ya, bukan bahas kucing ya. Nomor 28. maksudnya Islam di Indonesia secara langsung gimana maksudnya Islam? Penyebaran agama Islam dengan agama dengan Jalur perang. jalur damai, jalur perang sama damai semua. Bareng-bareng aja gitu. Perang aja. Miss, yang Miss. Oke. 29. Berikut yang merupakan latar belakang Berikut hidup yang merupakan kerajaan Banten. Banten, itu Banten, Nat. Banten itu. Oh, Miss kerjasama mau bilang Sultan Haji dengan diingat-ingat. PSC. Oke. Yang E. Oke, sip. Bagus. Banten loh. Sultan Masih Zainal ingat Abidin. berarti. Merombak Terus? struktur pemerintahan kerajaan Ternate. Perubahan Tunggal yang saya bin. Ini. Nah. Benar. Apa? Ayo. Ternate sekarang kerajaan apakah sultanan? Kayaknya A sih, Miss. Kayaknya menjadikan A. raja bergelar sultan. Oke, Kayaknya A. Oh, ya benar juga. Menjadi kesultanan. bener. Sekarang kan nggak ada, bukan kerajaan Ternate, namanya Kesultanan Ternate toh. Iya. Terus ini kan kalau di sini tuh kerajaan Ternate, harusnya di sini Raja Zainal Abidin, bukan Sultan Zainal Abidin. Wah, gimana itu? Tidak konsisten. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, udah tuh. Udah. Habis. Udah habis, kita udah kelewat banyak. Oh, udah. Kalian nggak mau istirahat? Seneng, Miss. Senang-senang gambling terus. Gitu. Gambling. Narik. Udah hilang tadi Langsung udah beban di menembak-nembak fisikanya. Ya, benar udah mulai hilang. Untung nggak ini ya. Belum susah-susahnya fisika. Itu gimana gitu. Pikir. Padahal asik loh, Nak. Kalau kalian bisa, bisa. Kalau kalian suka itu asik. Yang pertama itu makanya ketika kalian pelajari sesuatu tuh yang penting kalian suka. Ini nanti yang bagian ini di-cut aja ya. Kita sampai di pembahasan aja ya. Ini di-cut aja. Apanya di-cut? Ini yang ending-endingnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Miss. Belum ada. Belum ada yang mau ditanyakan. Kalau belum ada, kita akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa di 2 minggu lagi. Minggu depan kalian akan bersama Mr. Gali. Jadi sampai jumpa di 2 minggu lagi.
Oke. Oke, Nak. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.